Islam pernah mengalami kemajuan pada masanya, namun sekarang Islam mengalami kemunduran karena perbedaan pola pikir dan doktrin. Hai semuanya, selamat datang di Licentia Channel. Kali ini saya akan membahas kemunduran peradaban Islam, mindset seorang muslim yang harus diterapkan sekarang, dan sikap seorang muslim dalam perkembangan teknologi. Peradaban Islam memiliki sejarah yang sangat kaya dan telah memberikan kontribusi besar bagi perkembangan ilmu pengetahuan, seni, dan budaya dunia. Namun, seperti peradaban lainnya, ia juga mengalami masa-masa kemunduran. Beberapa faktor yang dapat menjelaskan mengapa peradaban Islam saat ini tertinggal dibandingkan dengan peradaban lain antara lain. 1. Kolonialisme dan imperialisme. Pada abad ke-19 dan ke-20, banyak negara muslim dijajah oleh kekuatan Eropa, yang mengakibatkan eksploitasi sumber daya dan penindasan budaya serta pendidikan lokal. Hal ini menghambat perkembangan sosial, ekonomi, dan politik di banyak negara muslim. 2. Ketidakstabilan politik. Konflik internal, perang saudara, dan ketidakstabilan politik telah menjadi masalah di banyak negara muslim. Hal ini menghambat pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan ekonomi. 3. Kualitas pendidikan. Dalam beberapa negara muslim, akses terhadap pendidikan berkualitas masih terbatas. Sistem pendidikan yang tidak memadai dapat menghalangi perkembangan intelektual dan inovasi. 4. Korupsi dan pemerintahan yang buruk. Korupsi yang merajalela dan pemerintahan yang buruk menghambat pembangunan dan distribusi sumber daya yang adil. 5. Pengaruh ekonomi global. Ketergantungan pada ekonomi berbasis sumber daya alam, seperti minyak, tanpa diversifikasi ekonomi yang memadai dapat membuat negara rentan terhadap fluktuasi harga pasar global. 6. Isu sosial dan budaya. Beberapa negara muslim menghadapi tantangan dalam menyeimbangkan nilai-nilai tradisional dengan kebutuhan modernisasi. Interpretasi konservatif terhadap agama dalam beberapa kasus dapat menghambat inovasi dan kemajuan sosial. 7. Kurangnya investasi dalam riset dan pengembangan. Investasi dalam riset dan pengembangan teknologi di banyak negara muslim masih jauh tertinggal dibandingkan dengan negara-negara maju. Ini membatasi kemampuan untuk bersaing dalam ekonomi global berbasis pengetahuan. Meski demikian, ada juga banyak contoh negara dan komunitas muslim yang telah berhasil membuat kemajuan signifikan dalam berbagai bidang. Ada potensi besar dalam peradaban Islam untuk kembali meraih kejayaan melalui upaya pendidikan, stabilitas politik, dan pembangunan ekonomi yang inklusif. Untuk mencapai kemajuan, umat muslim perlu mengembangkan mindset yang mendorong inovasi, pendidikan, dan kolaborasi. Mindset seorang muslim yang harus diterapkan sekarang. 1. Pendidikan dan pembelajaran berkelanjutan. Mendorong pentingnya pendidikan sejak dini dan memprioritaskan pembelajaran sepanjang hayat. Pendidikan harus dilihat sebagai investasi utama untuk masa depan. 2. Inovasi dan kreativitas. Membuka diri terhadap ide-ide baru dan inovasi. Menghargai kreativitas dan mendukung penelitian serta pengembangan teknologi. 3. Kerja keras dan disiplin. Mengadopsi etika kerja yang kuat dan disiplin. Berusaha untuk selalu memberikan yang terbaik dalam setiap pekerjaan atau tanggung jawab. 4. Kolaborasi dan keterbukaan. Membangun kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk negara-negara lain, untuk berbagi pengetahuan dan sumber daya. Terbuka terhadap kritik yang membangun dan ide-ide dari luar. 5. Integritas dan akuntabilitas. Menerapkan nilai-nilai integritas dan akuntabilitas dalam semua aspek kehidupan, baik dalam pemerintahan, bisnis, maupun kehidupan sehari-hari. 6. Pemberdayaan ekonomi. Mendorong kewirausahaan dan pemberdayaan ekonomi. Membantu menciptakan lapangan kerja dan mendukung usaha kecil serta menengah. 7. Kesetaraan dan inklusi. Memastikan bahwa semua anggota masyarakat, termasuk perempuan dan kelompok minoritas, memiliki akses yang sama terhadap pendidikan, pekerjaan, dan peluang lainnya. 8. Penghargaan terhadap sains dan teknologi. Mendorong minat terhadap sains dan teknologi. Menghargai para ilmuwan dan peneliti, serta mendukung proyek-proyek yang dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat. 9. Keseimbangan antara tradisi dan modernitas. Menemukan keseimbangan antara menjaga nilai-nilai tradisional dan adaptasi terhadap perubahan zaman. Melihat agama sebagai sumber inspirasi untuk kemajuan, bukan sebagai penghalang. 10. Kepemimpinan yang visioner. Memilih dan mendukung pemimpin yang memiliki visi jangka panjang untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat. 11. Membangun kepercayaan diri.
menanamkan rasa percaya diri dan optimisme bahwa umat Muslim dapat mencapai prestasi besar. Menghargai warisan sejarah yang kaya dan menggunakan itu sebagai motivasi untuk masa depan. Dengan mengembangkan mindset seperti ini, umat Muslim dapat membuka jalan untuk mencapai kemajuan yang berkelanjutan dan membawa manfaat bagi seluruh dunia. Sikap seorang Muslim dalam perkembangan teknologi. Dalam menyikapi perkembangan teknologi, seorang Muslim sebaiknya mengadopsi sikap yang bijak dan seimbang. Berikut adalah beberapa sikap yang dapat diambil. 1. Menerima dan memanfaatkan teknologi. Mengakui bahwa teknologi adalah bagian penting dari kehidupan modern dan dapat digunakan untuk kebaikan. Memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan kualitas hidup, efisiensi pekerjaan, dan kemajuan pendidikan. 2. Menggunakan teknologi secara etis. Menggunakan teknologi sesuai dengan prinsip-prinsip etika Islam. Menghindari penggunaan teknologi untuk tujuan yang merugikan atau tidak bermoral, seperti penyebaran informasi palsu atau konten yang merusak moral. 3. Belajar dan mengembangkan keterampilan teknologi. Aktif belajar dan mengikuti perkembangan teknologi. Mengembangkan keterampilan di bidang teknologi untuk berkontribusi dalam industri dan masyarakat. 4. Inovasi dan kreativitas. Mendorong inovasi dan kreativitas dalam penggunaan teknologi. Menciptakan solusi teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat dan lingkungan. 5. Menjaga keseimbangan. Menjaga keseimbangan antara penggunaan teknologi dan aspek kehidupan lainnya. Tidak menjadi terlalu bergantung pada teknologi sehingga mengabaikan interaksi sosial dan spiritual. 6. Menghargai privasi dan keamanan. Menghargai privasi orang lain dan menjaga keamanan informasi pribadi. Menggunakan teknologi dengan sadar dan berhati-hati terhadap ancaman siber. 7. Menggunakan teknologi untuk kebaikan. Memanfaatkan teknologi untuk menyebarkan kebaikan dan dakwah. Menggunakan platform media sosial dan teknologi informasi untuk menyebarkan pesan positif dan inspiratif. 8. Kritis dan selektif. Bersikap kritis dan selektif terhadap informasi yang ditemukan di internet. Memastikan kebenaran dan keabsahan informasi sebelum menyebarkannya. 9. Meminimalkan dampak negatif. Mengurangi dampak negatif teknologi seperti kecanduan, penyalahgunaan, dan polusi digital. Mendorong penggunaan teknologi yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. 10. Mendukung pengembangan teknologi Islami. Mendukung pengembangan teknologi yang sesuai dengan nilai-nilai Islam, seperti aplikasi pengingat waktu sholat, Al-Quran digital, dan platform pendidikan Islam online. Dengan sikap-sikap tersebut, seorang Muslim dapat mengambil manfaat maksimal dari perkembangan teknologi sambil tetap memegang teguh prinsip-prinsip keimanan dan etika Islam. Demikian video hari ini, semoga bermanfaat untuk seluruh netizen Indonesia. Silahkan subscribe, like, dan tinggalkan komentar di bawah.